Dokter yang mana mengatakan gitu loh. Mitra, emang lu pikir Dokter Iza. Mana mungkin dokter mengatakan ini kecelakaan gitu. Itu namanya dokter abal-abal itu saya bilang. Mana bilang dokter bilang dia karena kecelakaan. Dokter itu. Diam. Ada di berkas. Ada di berkas, diam. Ini bagaimana nih? Anda duduk. Aneh. Jangan Kalau saya yang saya. tahu berkas. Ada di Anda berkas. karena perempuan aja ya. Kembali di Rakyat Bersuara, saya Aiman Wicaksono. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arianto, menurut saya masuk akal. Kalau seandainya dikondisikan sejak awal pada saat pemeriksaan lewat BAP misalnya, kan juga pasti tidak akan terus-menerus. Di sidang pasti akan narik. Logikanya tidak mungkin 8 tahun baru akan menarik. Saya ingin tanya psikologisnya, saya ingin tanya bagaimana pengalamannya. Kabar Eskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Benarkah demikian? Ada pepatah Melayu mengatakannya, dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Berdirinya suatu bangunan diawali daripada kerikil, bahkan lebih kecil dari kerikil, tapi pasir. Pasir itulah yang membuat gedung bisa menjadi lantai 120, bahkan di Burj Khalifa dia hampir setengah kilometer tingginya ke atas. Itu karena pasir. Nah, sama dengan peristiwa ini. Kita nggak tahu dalam hati Rudiana. Kita hanya menerka-menerka. Kita berasumsi, ya sebaiknya kita tidak berasumsi, tapi kita lihat fakta saja. Nah, fakta ini mengatakan begitu, disiksa, mengatakan diarahkan, mengatakan disiksa, diarahkan. Jangan dipercaya dulu, tapi dialah yang merasakan. Nah, timbul pertanyaan, apakah Saka bohong? Apakah Liga Akbar yang bohong? Apakah Aib yang bohong? Apakah Dede yang bohong? Kita tidak bisa menilainya itu. Faktanya itu. Saya katakan tadi, dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Fakta yang kita lihat adalah berita acara. BAP kita bisa lihat bahwa tidak ada bantahan. Yang membuat laporan polisi itu adalah Rudiana. Dan dia tahu karena dia polisi bahwa masih ada BAP satu lagi yang belum dicabut. Dan masih hidup. Laporan polisi satu lagi, yaitu di satuan yang lain di Polres Cirebon Kabupaten, yaitu laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas. Laka lantas, ya. Yang tuntas pemeriksaannya. Oh, sudah tuntas? Tuntas kan, karena tidak ada yang bertanggung jawab. Mengapa tidak ada yang bertanggung jawab? Karena itu kecelakaan lalu lintas tunggal. Tunggal, oke. Sehingga karena kecelakaan lalu lintas tunggal, tidak ada yang bertanggung jawab. Itu hasil penyidikan Polres Cirebon. Tentunya tidak sembarang mereka menentukan itu melalui gelar dan sebagainya, putusannya itu. Dan kasus yang di Polres Cirebon itu tidak pernah dilimpahkan ke Polres Kota, tidak pernah juga ditarik oleh Polda Jawa Barat. Dan wilayah hukum Polres Cirebon masih tetap itu. Kemudian kita hormati ini putusan. Nah, kemudian timbullah laporan polisi di Polres Kota Cirebon. Itu Rudiana yang buatnya, jelas itu. Jadi saya tidak bohong kalau itu jelas bisa dilihat kan Rudiana. Yang persoalannya adalah apakah isi laporan itu benar apa tidak. Nah itu Rudiana yang bisa tahu. Tapi kan begini Pak Susno, saya harus potong sebentar. Oke, pada tahap awal dianggap sebagai kecelakaan tunggal, tapi kemudian ditemukan bukti baru yang mengarah pada pembunuhan. Bagaimana? Tidak dianggap. Tapi memang betul kecelakaan tunggal sesuai dengan putusan Polres Cirebon ya, Kabupaten. Padahal kan kemudian ditemukan bukti baru yang kemudian disidangkan sampai pada tahap Mahkamah Agung. Untuk laporan polisi itu tidak ada bukti baru. Ini laporan polisi lain. Laporan polisi lain yang TKP-nya adalah wilayah Cirebon Kota. Ada 2 laporan polisi? Ada 2 laporan polisi. Nah di wilayah Cirebon Kota ini pembunuhan. Inilah yang dibuktikan. Nah, untuk membuktikan ini menjadi debatable. TKP-nya di mana? Kalau TKP-nya yang di Jembatan Layang itu adalah Polres Kabupaten. Jadi yang tadi kecelakaan tunggal tadi selesai sudah? Selesai.
tiba-tiba ada muncul Ya kita hormati ada Laporan baru. Wilayahnya Cirebon Kota. beda Polres, Beda Polres. beda Polda. Beda Polda. Beda juga kejadian. Mohon maaf, beda Polres, beda Polres. Polda beda sama. Iya, beda Polres ya. Satu Polres kota, satu Polres kabupaten. Ya, persoalannya berbeda. Yang di sini kecelakaan lalu lintas, yang di sini pembunuhan. Iya. Nah, pembunuhan ini timbul pertanyaan nanti TKP-nya yang mana? Nah, kalau TKP di belakang showroom, ya di situ ditemukan apa? Saya nggak akan jawab, ditemukan apa? Kita bisa tahu sendiri apa yang ditemukan. Kalau di SMP 11 ditemukan apa? Ya, Ya. silakan dijawab. Ya, tidak ada darah dan lain sebagainya. Memang ada Sekarang kejanggalan di situ. Bagaimana putusan pengadilan gitu? Kalau kita kembali ke putusan pengadilan adalah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke, baik. Tetapi permasalahannya justru itu yang jadi masalah. Kalau itu tidak dipermasalahkan, maka kita tidak hadir di rakyat bersuara sampai dengan 11 Pekan. pekan. Iya. Kan gitu. Nah, mana yang benar? Inilah kita tunggu putusan Oke. pengadilan. Baik, saya ke Bung Pitra. Bung Pitra, Anda mengatakan punya... Mas boleh menambahkan sedikit Mas? Sedikit saja, Bu. Saya mau ke Bung Pitra nanti. Nanti saya berikan kesempatan. Kaitannya dengan Pak Oke, dikit Susno. saja, silakan. Ya. Jadi kalau betul ada 2 laporan itu memang betul Mas. Karena terkonfirmasi di sidang 2017 itu anggota yang melakukan oleh TKP kan disodorkan berkas, di dalam berkas itu ada berkas Bu, Freddy dan ini. biar jelas TKP yang mana? TKP kecelakaan. Ya, TKP kecelakaan itu diperlihatkan kepada anggota Polres Sumber, Polres Kabupaten yang melakukan olah TKP. Pada saat itu anggota Polres Sumber mengatakan sketsa kecelakaan itu bukan dia yang bikin. Jadi sebetulnya anggota Polres Cirebon Kabupaten punya sketsa sendiri yang diperlihatkan di persidangan pembunuhan dan pemerkosaan tidak diakui oleh anggota Polres Sumber yang melakukan olah TKP kecelakaan. Itu memang terkonfirmasi di sidang 2017. Maksudnya gimana, Bu? Jadi pada waktu dianggap sebagai kecelakaan kan diolah TKP. Ya. Itu tidak diakui di pengadilan. Berkas yang olah TKP kecelakaan tidak dilampirkan dalam berkas pembunuhan dan Maaf, pemerkosaan. Bu, Ibu berputar-putar. Jadi waktu ngolah TKP Polres Kabupaten diolah TKP kecelakaan lalu lintas, ada sketnya. Sket ini tidak pernah diberikan kepada Polres Kota. Oke. Tahu-tahu di dalam sidang ada berkas masuk di situ adalah olah TKP kecelakaan dari Polres Sumber. Oke. Jadi ini ada penyusupan. Kok bisa? Begitu kan? Nah, jadi tidak usah panjang-panjang. Kok bisa gitu Pak Susno? Gimana ceritanya kok bisa seperti itu? Apa yang mungkin? Saya tidak tahu, tapi faktanya Ibu itu ngikut sidang ada seperti Oke. itu. Dan itu Ibu dapatkan faktanya dari Polres Kabupaten di Cirebon sana. Jadi yang pada tidak pernah, saya tidak pernah menyalahkan kok. Anggota menyatakan seperti Ya, itu. Polres anggota Polsek ya, Polsek yang Sumber. melakukan Ya. olah TKP kecelakaan lalu lintas ketika disodorkan gambar itu menyatakan bukan saya yang membuat sketsa itu. Oke, baik. Berarti dia punya sketsa sendiri yang olah TKP kecelakaan. Oke, baik. Saya ke Bung Pitra. Bung Pitra, Anda punya foto yang kemudian Anda mau tunjukkan bahwa ini sebenarnya apa yang disampaikan ini kan seolah menyatakan bahwa ini kecelakaan kok. Kecelakaan tunggal. Sudah selesai. Kenapa bisa di pembunuhan dan sebagainya? Anda punya fakta soal itu? Jawab Bu Titin dan teman-teman lainnya, saya ingin menyampaikan ada gium hukum di sini. Dormiun aliguando leges nunguam moriuntur. Yang artinya hukum terkadang tidur. Tetapi hukum tidak akan pernah mati. Jadi walaupun selama ini tidur dan ada yang menggoreng opini ini kecelakaan, ya. Menggoreng opini Anda kata? Iya, menggoreng-goreng opini ini adalah kecelakaan sehingga bla bla bla, silahkan saja. Akan tetapi pada malam hari ini eksklusif saya kasih kepada Bung Aiman terkait dengan sepeda motor almarhum Eki dan helm almarhum Eki. Ini saya perlihatkan ini. Ya, Ini motor apa ini? Ini motor Ini belum pernah Eon. ditampilkan Iya. sebelumnya ya? Belum pernah.
Oke. Katanya kan tabrakan ke tiang itu, ke tiang lampu Oh, ini jalan. motor Eki dan Vina Iya. waktu itu ya? Iya. Ini belum pernah ditampilkan sebelumnya? Belum pernah ditampilkan sama sekali nih. Oke. Jadi motor ini ya yang katanya itu kecelakaan. Kalau kita berpikir secara logika, kalau memang dia melakukan tubrukan ataupun tabrakan di lampu jalan itu, pasti ada yang pecah ini atau hancur. Di situ kita tidak lihat ada yang hancur atau pecah dari Meskipun depannya, Di kan gitu. spakbor agak bengkok sedikit Iya, ya? cuma itu aja. Oke. Jadi terus yang kedua, helmnya bisa dilihat. Helm, oke. Nah, itu helmnya masih ada kacanya itu. Terus ada tulisan di situ, Eki apa gitu. Ini helm Eki? Iya, Eki apa, itu yang dipakai di situ. Artinya apa? Kita berpikir logika sajalah. Dengan luka-luka yang begitu parah yang dialami oleh almarhum. Mohon maaf Bung Aiman, ini tangan kanannya ini patah dan ini jatuhnya luar biasa ke bawah, rosot. Terus rahang atas, rahang bawah itu patah. Giginya itu sudah Bergeser? patah. Patah, oke. Patah juga. Terus ini tengkorak atasnya ini sudah lembek. Oke. Gitu loh, sudah lembek. Artinya Ya, ini tuh lengan patah nih, bahunya nih. Lengan baunya itu. Berarti kalau memang itu tabrakan, sudah kencang ini larinya itu. Sampai baunya ini patah ini ke bawah turun. Nah, tapi itu masih ada video-video, foto-foto lainnya yang kita punya bukti. Tapi saya tidak akan tampilkan itu karena itu untuk proses penyidikan. Artinya Oke. apa? Jangan terlalu dini kita menyimpulkan sesuatu hal kecelakaan. Karena sudah ada putusan pengadilan. Baik, yang artinya itu bohong. Bohong apanya bohong? kok bohong? Itu sudah ditampilkan Ini kami di situ. punya motornya kok. Gitu loh. Gambar motornya ada, jelas. Ini mayatnya ada berapa gambar Oke. cacat. Nih. Itu di pengadilan ada. Apa yang mau Jadi Anda ini sampaikan adalah di sini? novum kami. Harusnya kan jaksa membantah. Jaksa nggak pernah Ini membantah lihat nih novum nih, kita. sama motor yang Anda mau terdakwa juga sampaikan ada di sini nih. Motor, misal lecet, motor dulu. Lecet, ini lecet. Gitu loh. Ini lecet, ini darah, ini helm. Artinya Nanti bandingkan dengan kecelakaan yang ada. saya Ya, akan menjelaskan kecelakaan itu luar biasa keterangan kali. ahli forensik Jadi, kami. Apa penyebab Ini luka? masih Saya bisa serahkan. Tunggu dulu, ini masih kesempatan Ya, saya sebentar, untuk berbicara. Jangan Anda potong-potong karena saya tidak pernah memotong saudara karena saya menghargai saudara sebagai narasumber yang dihormati seperti itu. Jadi kita saling menghormati. Oke. Jadi Bung Aiman, terkait dengan foto-foto itu sebenarnya Bentar. kita tidak Anda sopan, kami hormat. Ya. Oke, baik. Silakan Bung Fitra. ini gimana? Jadi kalau memang tidak siap untuk untuk mengutarakan pemikiran masing-masing, ya harus dihargai pendapat Ya, masing-masing orang, gitu loh. Artinya Anda silakan berpendapat, saya juga mempunyai bukti yang ada. Itulah nanti kita cari di mana yang benar Oke, gitu baik. loh. Jadi Oke, baik. Bung Aiman begini, terkait dengan foto tersebut, itu sudah ada juga foto-foto sepeda motor para terpidana di sini. Iya. Jadi kenapa kita tidak munculkan selama ini kepada publik? Karena kita menghargai penyidik yang sedang bekerja. Akan tetapi karena memang ini sudah dibuat opininya kepada kecelakaan, kita tampilkan itu sepeda motor dia. Ya, ya. Kalau memang katanya itu tabrakan, hancur sampai tangan itu patah kan gitu, sampai rahangnya itu patah, tidak mungkin kondisi Oke. motor seperti Tapi Bung itu. Farhan juga Betul. harus kita dengarkan juga karena ada foto motor yang saya lihat juga sama juga Jadi, warna Bung biru Aiman, dan kuning itu. Foto motor, foto mayat, dan foto Eki maupun Pintu kita jadikan novum kita. Dan jaksa dalam jawabannya hanya mengatakan itu sudah pernah, tapi tidak menunjukkan bukti. Jadi saya pastikan itu gambar tidak sesuai. Kalau mereka berani hadir, harusnya jaksa hadirkan juga Rudiana, hadirkan laka lalu lintas, harus hadirkan pada saat kita melanjutkan peninjauan kembali untuk mereka membantah, bukan asal menampilkan gambar motor. Oke, saya jelaskan. Pada saat itu kami menghadirkan saksi dokter ahli forensik. Jelas kok ditanya kenapa bisa patah gitu tanpa ada lebam. Jawabannya gampang, bahwa itu terjadi karena ada benturan yang keras gitu. Tidak mungkin dilakukan oleh kayu atau tangan manusia. Kalau tangan manusia yang lakukan, otomatis ada kayak bentuknya lebam gitu ya. Ya. Nah, tapi karena cepat dia patah. Kenapa ada goresan? Ini gara-gara geseran karena Tapi motornya kan nggak parah. parah, motornya parah. Hanya lecet-lecet saya lihat. Lecet di mana Bu Titin yang gambar depan masih ada? Ya artinya Parah. kalau seandainya logikanya, saya paham maksudnya Bung Fitra. Kalau iya spakbornya itu pecah betul, Ya. ada lecet, Ya. tapi dibandingkan dengan Kan kondisi korban enggak. jauh. Justru kita minta dihadirkan polisi, penyidik yang ada olah TKP saat itu. Itu yang mereka sembunyikan sampai saat ini. Nah, karena kesimpulannya sampai terakhir pun di kedokteran,
Forensik? bukan Gunung Jati, visumnya itu tetap kecelakaan tunggal. Oh. Tidak ada ciri-ciri bahwa itu diperkosa. Disebutkan kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Nggak ada, Penyerahan nggak, dari nggak. dari Pol. Mohon maaf Bung Polsek. Aiman, saya tangkap Polsek. ya. Ya. Nih, visumnya saya bacakan visumnya ya. Jadi Visum mana ada visum mengatakan itu kecelakaan tunggal? Oh, bukan. Visum itu hanya menyatakan trauma tajam dan trauma tumpul. Itu penjelasan visum. Mana? Ya, yang Sunan Gunung Jati. Nih, Coba saya lihat. baca nih ya. Itu apa? Dokter dari mana? Udah nih tenang dulu. Oke, kita baca visum nomor 77 ya. Per nomor 77 tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan Itu visum mayat. otopsi. Tunggu dulu. Itu otopsi tanggal 13. Visum et repertum. Itu otopsi. Baca buka halaman 18. Nih. Itu nih. tanggal 13 September. Nih halaman 18 nih. Biar saudara baca nih. Ya, visum otopsi tanggalnya aja. Kalau dia tanggal 27 ya baru. Otopsi. Bung Jutek punya data juga? Otopsi. Coba, apa yang Anda Udahlah, mau sampaikan? jangan malu-maluin lah. Ini baca nih. Otopsi. Sesuai dengan visum et repertum nomor 7. Visum Oke. repertum. Jadi baca. Tanggal Bung Jutek punya data soal ini? Jangan dikarang-karang Boleh, gitu. boleh. Jadi tuh ada tuh. Ya, ini tanggal berapa ini? 13 September. Ya, itu otopsi. Otopsi 13 September. Bedanya apa? Aiman. Itu otopsi bukan visum. Bedanya Mas apa? Aiman. Otopsi, visum, silakan. Udah gali kubur Jadi baru itu. visum pertama itu oleh Rumah Sakit Gunung Jati itu pada tanggal 27 Agustus 2016. Itu belum dikubur. Sebelum dikubur. Karena itu Ya. dibawa ke rumah sakit. Ya. Ya kan? Bentuk autopsi yang dilakukan adalah melihat fisik jenazah dan melakukan beberapa tes dan ditemukan yang dikatakan itu katanya hasil visumnya laka lantas gitu. Ada nggak bunyi visum seperti itu? Ya Itu makanya yang ditanya. makanya fokus, jangan Tidak banyak ada ngomong. hasil Dengar. visum yang mengatakan Dengar. karena ini Bapak. laka begitu. lantas. Tidak ada. Pak, Mas Itu hanya Fitra. trauma Salah. tajam dan trauma tumpul. Itu Mas yang Fitra. Bukan begitu. Saya ngerti, saya Mas paham. Fitra. Mana ada visum mengatakan di ini karena Mas. sama samurai. Mana Mas. ada. Wih. Yang ada trauma tajam, trauma tumpul gitu loh. Gimana, Bu? Bentar Mas. dulu. Bu, sebentar. Kalau Lu kalau berdebat sama gue, lu jangan ngarang-ngarang Bukan sendiri, Ngar. berdebat, Anda tadi mengatakan visumnya itu karena laka lantas. Mana ada visum mengatakan laka lantas seseorang? Mas. Oh, salah, kau salah dengar. Ada, Mas. Ada. Kamu salah dengar. ada. Melakukan suatu Kamu nggak perbuatan. nyambung. Ada, Bu Bukan- Titin. Bukan menunjukkan pelakunya ini karena ini tidak. Dia hanya menunjukkan akibat trauma tajam. Dokter mendapat keterangan trauma dari tumpul. kepolisian bahwa ini hasil Itu. kecelakaan lalu lintas. Di situ ada Visumnya- Mas tercantum. Dokter mendapatkan keterangan dilakukan itu ekshumasi kecelakaan lalu pada tanggal lintas. 6. Udah paham. Tercantum di Dokter pemeriksaan mengatakan awal. itu Itu keterangan lalu visum lintas. awal sebelum dikubur. Iya, Bukan visum otopsi. awal. Bukan. Otopsi beda lagi memang hasilnya. Jadi ketika korban dibawa ke rumah sakit, dokter sudah menyatakan menurut keterangan itu kecelakaan lalu lintas. Itu disampaikan oleh Visum dokter. 27 Keterangan Agustus Pada siapa? pemeriksaan Keterangan awal. yang mana? Buktikan 2016. dong, tunjukin di sini. Dokter yang mana mengatakan Emang- gitu loh. Fitra, emang lu pikir Dokter Mana Iza, mungkin dokter mengatakan ini kecelakaan gitu? Itu namanya dokter abal-abal itu saya bilang. Mana bilang dokter bilang dia karena kecelakaan. Dokter itu. diam. Ada di Dokter- berkas. Ada di berkas, diam. Ini bagaimana nih? Anda duduk. Aneh. Jangan Kok saya yang saya. tahu berkas. Ada di Anda karena berkas. perempuan aja ya. Kalau Lah, bukan saya perempuan juga masa kalau maki-maki Anda. Duduk situ. Ada Anda di yang berkas. mendatangi saya di sini. Ada di berkas, Mas. Hey, Ada di berkas. Saya yang Dokter tahu itu berkas. hanya menerangkan Ada di visum. berkas. Ada di Dokter itu berkas. bukan orang pelakunya. Dia bukan saksi fakta. Enggak. Ngerti Mas, nggak? ini- Bukan saksi fakta ini dokter. dia harus luruskan ya. Jadi jangan karena nggak ada dibilang gunanya lu. kecelakaan. Bobot lu nggak ada. Gini. Dokter itu Karena gini. hanya menerangkan Karena visum. begini. Jadi gini, Apakah saya dia menjelaskan karena benturan, bahwa apakah dia luka dokter tajam itu atau mengatakan, trauma tumpul. dokter tidak ada Begitu. mengatakan itu pembunuhan atau kecelakaan. Karena keterangan dari polisi membawa itu Ada kecelakaan tulisannya. dari keterangannya kecelakaan. Ada di Menurut Visum. keterangan kepolisian itu kecelakaan. visum Dan hasil dokumennya juga kecelakaan. Ada. Visum- Lagi sekarang kepolisian. visum hasil Tadi Anda bilang kecelakaan kedokteran. tunggal. Mana Andanya nggak Kan polisi. dokter yang ngomong, Mas. Dokter Visum yang dokter. ngomong. Baik, kita akan kembali saat lagi. Kepolisian. Tetap bersama kami di Rakyat Aduh, Bersuara. kita kan gitulah. Jangan Visum macam-macam hanya lah. menerangkan Percayakan apa, sama polisi. luka apa. Itu aja. Dia-